Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan peserta didik pada remaja. Tapi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Alvina Trisnadipani dengan NIM 2321 Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Alvina Trisnadipani dengan NIM 2312021116 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Cika Raditya Putri dengan NIM 2312021121 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Triana Febriani dengan NIM 2312021133. Di sini kami akan membahas 3 pembahasan, yaitu pertumbuhan fisik peserta didik remaja, perkembangan kecerdasan peserta didik remaja, dan juga perkembangan bakat khusus peserta didik remaja. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik peserta didik remaja yang akan dijelaskan oleh Cika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan fisik peserta didik pada remaja. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif atau kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri-ciri kelamin kedua atau sekunder. Perubahan-perubahan fisik pada remaja putri seperti berikut. Pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap dan keriting di kemaluan. Yang keempat, tumbuh bulu ketiak. Dan yang kelima, menstruasi. Sedangkan pada remaja laki-laki, perubahannya sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga, awal perubahan suara. Yang keempat, ejakulasi. Yang kelima, tumbuh bulu kemaluan yang halus. Yang keenam, tumbuh rambut halus di bagian wajah seperti kumis, jenggot, di dada, dan juga ketiak. Penyebab pertumbuhan atau perubahan fisik pada remaja menyebabkan aktifnya kelenjar dan sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon, yakni hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik yang merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik di antaranya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengaruh gizi, emosional, jenis kelamin, dan keturunan. Pengaruh gizi. Asupan gizi yang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Kekurangan gizi dapat menghambat proses pertumbuhan sehingga asupan gizi harus dipenuhi dengan seimbang. Yang kedua yaitu emosional. Faktor emosional juga mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Umumnya, seorang masih sudah susah untuk mengatur emosinya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Laki-laki dan perempuan tentu saja memiliki proses pertumbuhan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu faktor keturunan. Setiap remaja mewarisi genetik dari orang tuanya, baik dari ayah maupun ibunya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang remaja tersebut.
Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi status sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar. Status sosial dan ekonomi. Kondisi status sosial dan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Keluarga yang memiliki status sosial dan ekonomi yang baik bisa memberikan pendidikan yang lebih baik, sehingga pertumbuhan remaja tersebut akan menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan juga memberi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Lingkungan sosial merupakan tempat berkembangnya peserta didik yang mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alvina. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kecerdasan peserta didik. Pasti kalian sudah tahu bahwa kecerdasan peserta didik pasti sudah dimiliki oleh peserta didik sejak lahir. Dan juga setiap individu memiliki kecerdasan dan intelijensi yang berbeda-beda setiap individunya. Di sini, kecerdasan atau intelijensi merupakan kemampuan seseorang peserta didik atas kesanggupannya berpikir dalam berinteraksi dengan lingkungannya sekitar. Dan juga kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat membedakan dalam diri setiap individu. Dan dalam mengidentifikasi kecerdasan peserta didik, perlu diketahui mengenai minat dan bakat peserta didik tersebut, bukan hanya dinilai dari prestasi akademiknya saja. Dan juga sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa dan telah terbukti dari berbagai penemuan yang dilakukan manusia itu sendiri dan manfaatnya bagi manusia lainnya. Dan di sini kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu kecerdasan umum dan kecerdasan majemuk. Menurut Gunawan, kecerdasan umum, general intelligence atau kemampuan intelektual merupakan kemampuan mental umum yang mendasari kemampuannya untuk mengatasi kerumitan kognitif. Kecerdasan umum sangat erat kaitannya dengan aspek intelektualisasi anak atau kemampuan kognitif atau pengetahuannya. Dan yang kedua yaitu kemampuan majemuk. Selain kecerdasan umum, peserta didik juga memiliki potensi kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan majemuk. Keduanya ini tidak dapat dikesampingkan dari kecerdasan umum. Keduanya memiliki potensi yang sangat baik dalam perkembangan kepribadian dan perannya masing-masing. Menurut Gardner, tingkat intelijensi atau IQ bukan satu-satunya kecerdasan yang dapat meramalkan kesuksesan, akan tetapi ada kecerdasan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Triana. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bakat khusus peserta didik remaja. Dimulai dari pengertian bakat khusus peserta didik remaja. Setiap individu pasti memiliki bakatnya masing-masing. Bakat merupakan kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang memerlukan latihan khusus untuk mengembangkannya, sehingga tidak semua individu memiliki bakat khusus yang sama. Dan selain itu, bakat khusus ini dibagi menjadi 8, yaitu bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang dan atau spasial, maaf, sebentar. Bakat kecepatan, ketelitian klerikal, dan yang terakhir adalah bakat bahasa. Yang pertama yaitu bakat verbal. Bakat verbal adalah bakat khusus yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan kata-kata. Misalnya seseorang yang memiliki bakat berpidato, storytelling, dan juga bernyanyi. Yang kedua yaitu bakat numerikal. Bakat numerikal adalah bakat yang dimiliki seseorang dalam memecahkan masalah matematika atau berhubungan dengan angka. Yang ketiga yaitu bakat skolastik.
yang artinya bakat yang memadukan logika dan angka-angka. Orang yang memiliki bakat ini memiliki pandangan hidup yang rasional. Yang keempat adalah bakat abstrak, yaitu bakat seseorang dalam membuat rancangan, pola, ukur-ukuran, dan orang yang dengan bakat ini cocok untuk menjadi desainer. Yang kelima yaitu bakat mekanik. Bakat mekanik adalah kemampuan seseorang mengenai prinsip umum IPA dan tata kerja mesin. Yang keenam yaitu bakat relasi ruang atau spasial, yang artinya bakat seseorang yang meliputi kemampuan visualisasi dan analisa ruang. Bakat ini biasanya dimiliki oleh seseorang fotografer. Yang ketujuh yaitu ada bakat kecepatan, yang artinya bakat seseorang dalam bidang tulis-menulis. Yang terakhir yaitu ada bakat bahasa, yaitu bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempelajari bahasa. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus peserta didik remaja, yaitu ada faktor dari diri sendiri atau individu, dan faktor dari luar diri sendiri atau luar individu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat dari dalam diri individu antara lain yaitu yang pertama, minat. Minat seseorang akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Seseorang yang memiliki minat akan berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua yaitu motivasi. Rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Motivasi berkaitan dengan tujuan. Jika kurang motivasi sedikit saja, ada halangan, sudah cukup untuk menghilangkan semangat berlatih. Yang ketiga yaitu keberanian mengambil risiko. Dalam mengembangkan bakat pasti ada risiko-risiko yang dihadapi. Yang keempat yaitu kepribadian. Anak yang berkembang sesuai bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya. Yang terakhir yaitu kegigihan dan keuletan. Sejauh mana kegigihan dan keuletan seseorang akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Selain itu, ada faktor yang berasal dari luar individu, antara lain yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Yaitu dalam mengembangkan bakatnya, seseorang pasti memerlukan sarana dan prasarana dalam mengembangkan bakatnya. Yang kedua yaitu kesempatan atau waktu untuk mengembangkan diri. Dalam mengembangkan bakat seseorang memerlukan waktu yang cukup lama. Seseorang yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakatnya, tentu tidak akan bisa mengembangkan bakatnya. Yang ketiga yaitu faktor dari dukungan keluarga. Seseorang yang memiliki keluarga yang mendukung dan mengerti tentang bakat yang dimiliki anaknya, tentu akan membantu anak tersebut untuk mengembangkan bakatnya. Baik. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari 3 pembahasan yang hasil diskusi kami. Dan selanjutnya yaitu ada implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Di sini ada 4 implikasi. Yang pertama yaitu implikasi pertumbuhan fisik peserta didik remaja. Pertumbuhan fisik adalah perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, meliputi perubahan ukuran tubuh pada masa remaja. Yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelek peserta didik remaja. Implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan siswa pada usia remaja masih dalam proses penyempurnaan penalaran. Guru hendaknya tidak menganggap bahwa mereka berpikir dengan cara yang sama dengan guru. Guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan diskusi secara baik serta memberikan tugas-tugas penulisan makalah. Yang ketiga yaitu implikasi perkembangan bakat khusus peserta didik remaja. Implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan sampai sekarang belum ditemukan tes bakat khusus yang cukup luas daerah pemakainya atau seperti tes intelijensi. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terikat oleh konteks kebudayaan tempat tes itu disusun.
Yang terakhir yaitu implikasi perkembangan hubungan sosial peserta didik remaja. Implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, masa remaja merupakan masa mencari jati diri diri sehingga ia memiliki sikap yang terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Di sekolah perlu sering diadakan kegiatan bakti sosial, kelompok belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya di bawah asuhan guru pembimbing. Nah, itu tadi pembahasan tentang implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dan itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika kalian ingin bertanya atau saran dan kritik bisa di link komen ya. Baik, itu saja. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.